Tujuannya nanti supaya saya menjadi tahulah ada umpan balik dari Astuti terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Kebetulan kemarin kan saya menyampaikan teks iklan Bu kepada anak-anak kelas 8A Bu. Iya betul. Iya. Berarti kemarin materinya mengenai teks iklan nggih Pak nggih? Lah tujuannya adalah apa tujuan pembelajaran waktu kemarin Pak? Iya Bu, dari Astuti saya kemarin menyampaikan teks iklan itu kalau sesuai dengan modul ajar kan anak-anak nanti bisa menyajikan atau membuat teks iklan ya yang lengkap, yang benar, kemudian teks iklan itu tidak membingungkan bagi teman-teman yang baca iklan tersebut. Begitu Bu, jadi tujuannya saya kepengen anak-anak itu pintar membuat iklan, tidak hanya belajar teorinya saja. Iya, bagus sekali ya. Berarti tujuan yang sudah disampaikan oleh Pak Tekun. Lah, setelah melaksanakan pembelajaran tersebut, adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Kun? Nah, Menurut Kun iya bagaimana? Bu, ketika saya menyampaikan pembelajaran iklan, kebetulan kan saya melihat anak-anak punya potensi ini ya Bu ya. Mereka sudah memiliki email belajar ID, sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi. Ya salah satunya Canva itu. Jadi kan sebenarnya membuat iklan tidak lagi ribet atau harus kertas, spidol warna-warni, kemudian yang lain, tapi dengan Canva aplikasi itu anak-anak bisa mendesain iklan sesuai minat dan gaya belajar mereka masing-masing. Saya lihat ini merupakan hal baik yang bisa dikembangkan kepada mereka sehingga belajar itu semakin menyenangkan. Demikian, Bu. Oh iya, bagus sekali itu ya Pak ya. Jadi anak-anak sudah bisa dan sudah punya apa namanya Gmail juga tadi ya, email yang sudah dijelaskan sama Pak Kun. Kemudian untuk metode yang digunakan itu apa Pak dalam pembelajaran? Ya, saya menggunakan metode belajar modelnya berdiferensiasi, bukan iklan itu ada komersial dan non komersial ya. Setelah anak memahami definisi pengertian iklan jenis-jenisnya, anak tidak saya tentukan harus membuat iklan komersial, tapi saya berikan kebebasan mereka untuk membuat iklan sesuai minatnya masing-masing. Bagi yang senang komersial ya silakan nanti buat iklan komersial, bagi yang tidak suka bisa membuat iklan non komersial. Tapi kata kuncinya ketika mereka sudah memahami apa itu iklan komersial, yang artinya nanti ada keuntungan, mereka bisa membuat iklan produk, jualan, bisa juga jasa. Tapi bagi yang tidak suka dengan komersial, mereka bisa memilih iklan non komersial, menginformasikan, memberitahukan sesuatu. Itu Bu, jadi saya petakan kemampuan Ya. minat belajar anak-anak sesuai kebutuhan dengan model berdiferensiasi, Bu. Saya Oh, memberikan keleluasaan untuk mereka memilih. ya, ya bagus sekali ya Pak. Itu sudah terbentuk apa namanya pembelajaran diferensiasi yang sangat bagus Pak. Lah kemudian dari skala 0 sampai 10 itu kira-kira siswa yang sudah mengikuti itu mendapatkan nilai berapa itu, Pak? Nah, kalau saya melihat ada 32 siswa itu yang 7 belum bisa tuntas, Bu, belum bisa selesai ngerjakan iklannya. Jadi kalau mungkin saya idealnya saya kepengennya 8, Bu. 8 atau bisa lebih 9 gitu. Tapi kok kayaknya kemarin itu ya, Bu, baru tercapai 7 angka skala prioritas itu. Jadi masih kalau menurut saya masih bisa dimaksimalkan lagi nih Bu, harus 8 atau 9 ya tolak ukurnya itu mungkin ya Bu ya ketika 32 siswa di kelas 8A itu semuanya bisa membuat iklan baik komersial ataupun non komersial sesuai dengan pilihan mereka masing-masing Bu. Oh iya, berarti untuk skalanya masih 7, untuk kepengennya Pak Kun itu sudah mencapai angka 8 atau 9 gitu ya Pak ya? Iya, bahkan bisa sampai 8 atau 9 harapan saya seperti itu Bu. Hanya ya itu Oh, tadi kemarin baru tercapai di angka 7 sih Bu. iya iya bagus. Lah, kemudian apa rencana ke depan terkait dengan pembelajaran tersebut Pak? Supaya
untuk yang 7 belum mencapai skala yang diinginkan oleh Pak Kun tadi? Saya ingin ini ya Bu ya, jadi kemarin kan dari 7 anak itu diantaranya ada yang membawa HP tapi tidak punya paketan, kemudian ada 2 yang sama sekali tidak membawa HP. Jadi mereka belum bisa menyelesaikan tugasnya untuk membuat iklan. Mungkin nanti setelah kegiatan kemarin itu selesai, saya terus lanjut ini Bu, informasi lewat WA grup mata pelajaran, sambil mengingatkan kembali tugas yang belum selesai dari 7 anak itu. Karena memang 2 anak tadi memang sama sekali tidak membawa HP, yang 5 membawa HP tapi kebetulan tidak ada paketan. Saya izinkan, kalau menurut saya supaya mereka berhasil membuat iklan, saya izinkan ngerjakannya di rumah Bu, tidak di kelas, seperti Oh, teman-temannya tadi. berarti pekerjaannya nanti yang ke-7 itu ada yang di rumah ya, Pak, ya? Iya betul Bu. Mhm. Kemudian apa komitmen pembelajaran di kelas nanti itu, Pak? Apa? Ya, nanti ketika mereka sudah sepakat, sudah mengetahui informasi belajarnya di kelas itu membuat iklan, bagi yang sudah dikirimkan lewat WA grup mapel juga, Bu, sehingga jadi Oh, bahan mapel juga. inspirasi untuk teman-teman yang lain, Bu. Terutama bagi 7 yang belum selesai tadi. Mereka kan ada 7 anak belum selesai ngerjakan tugas. Nah, bayangan saya, harapan saya ketika teman-teman yang sudah tadi membuat dengan HP berhasil, nanti tugasnya juga dibagikan lewat WA Group Mapel. Jadi ada inspirasi bagi 7 yang belum menyelesaikan itu. Menurut saya itu nanti akan sangat membantu anak-anak yang belum tuntas tugasnya, Bu. Oh iya, wah bagus sekali ya untuk pembelajaran tersebut ya Pak. Dalam proses pembelajaran Pak Kun butuh bantuan yang lain apa enggak Pak? Seperti guru mapel, teman sejawat, seperti itu Pak. Ya, mungkin saya ini Bu ya, ide yang lain untuk bisa mensukseskan kegiatan itu dengan kegiatan tutor sebaya Bu Tri, yang anak-anak yang sudah bagus tadi iklannya sudah lengkap, informasinya ada nama produknya, ada keunggulan produknya, ada testimoninya, kemudian ada hal yang untuk bagaimana mendapatkan iklan itu. Nanti saya ingin jadikan mereka jadi tutor sebaya bagi teman-teman yang belum bisa membuat iklan informasinya dengan lengkap, sehingga nanti juga menguatkan anak-anak yang sudah pandai membuat iklan semakin belajar lagi, dan anak-anak yang belum juga termotivasi karena mereka belajar dengan teman juga. Begitu Putri. Oh ya, bagus sekali ya Pak. Untuk tadi, untuk tutor sebaya nanti kan bisa membantu teman yang lain yang belum bisa menyelesaikan iklan tersebut ya Pak ya. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf, mungkin ada yang mau disampaikan Pak lagi Pak sama Pak Kun? Wah, saya ini jadi belajar banyak dari diskusi kita siang ini, Putri. Ternyata dengan dialog tadi, pertanyaan-pertanyaan dari Putri, muncul juga ide-ide saya untuk menyampaikan hal baik kepada anak-anak sehingga pembelajaran semakin berpihak kepada peserta didik. Mereka juga nyaman, tidak keberatan, meskipun membuat iklannya juga dari rumah, dan ada contoh-contoh baik dari teman-temannya sendiri yang bisa menjadi inspirasi. Terima kasih sekali nih Putri, luar biasa percakapan kita Nggih nggih. sehingga Nggih, bisa sama-sama menjadi. Pak Kun, alhamdulillah sekali. Nggih. Assalamualaikum Pak Kun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Lanjut nggih Bu nggih? Nggih, monggo Pak. Nggih, lanjut yang saya sebagai coach. Bismillah, Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Putri, bagaimana kabarnya, sehat? Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini saya sehat Pak. Pak Kun bagaimana, sehat? Syukurlah Bu, sama saya juga sehat, menyenangkan sekali kalau kita mengetahui kesehatan itu penting bagi kita untuk menunjang tugas keseharian kita, nggih Putri nggih. Nggih, alhamdulillah nggih Pak. Oh iya Bu, ini kebetulan kita ketemu ini siang ini. Apa yang akan
diharapkan dari Putri dari diskusi bincang-bincang kita siang ini, tujuan apa yang kira-kira nanti akan dicapai sehingga nanti bisa membawa manfaat untuk kita semua dalam berbagi, Putri. Iya, nggih, Pak. Sebelumnya terima kasih sekali Pak Kun, kemarin saya mencari Pak Kun di sekolah ya, itu ternyata nggak ada, jadi saya WA sama Pak Kun, apakah waktunya bisa digunakan untuk ngobrol-ngobrol bareng di sini. Sekarang Pak Kun siap nggih Oh iya, menerima Bu. nggih, Iya, kebetulan menerima kemarin memang ada tugas luar dari kepala sekolah. Ya alhamdulillah Putri punya ide untuk WA sehingga notifikasinya juga terbaca. Saya menyempatkan dan meluangkan waktu untuk kita bisa bincang-bincang siang ini, Putri. Nggih, Pak. Untuk tadi Pak Kun sudah menanyakan tujuan dari kita berdiskusi, berbincang-bincang, ngobrol di sini itu adalah saya ingin mencari solusi atas permasalahan saya, Pak. Iya, iya, Begitu, Bu. Pak. Nggih, Nggih. nggih. Gimana, Bu? Kira-kira ada apa, Bu, yang menjadi hambatan, kendala, solusi yang sedang dihadapi Putri saat ini, Bu? Iya, nggih, Pak. Ini tadi guru piket itu melaporkan kepada saya bahwa hari ini kelas 8F ada yang tidak masuk tanpa keterangan itu, Pak. Padahal sekarang sedang diadakan sumatif akhir semester, nggih. Itu permasalahan yang pertama, kemudian permasalahan yang kedua, tadi saya dilapori juga oleh guru mapel matematika, bahasa Inggris, kemudian agama, ke saya bahwa anak yang tadi tidak berangkat, itu belum pernah sama sekali mengikuti ulangan, kemudian mengumpulkan tugas. Lah, saya sebagai wali kelas itu jadi bingung ini, Pak. Oh iya Bu, jadi tadi ada beberapa guru piket yang melaporkan kepada Putri selaku wali kelas terkait kegiatan sumatif. Ada anak peserta didiknya Putri yang tidak masuk dan tidak ada keterangan. Putri Iya, ingin berharap betul. supaya ini nanti bisa terselesaikan. Terlebih ada beberapa juga laporan dari guru mapel yang lain bahwa tugas-tugas anak tersebut juga belum tuntas. Begitu nggih Bu nggih? Nggih, Bu, nggih, Pak, betul sekali, Pak, itu, Pak. Hmm. Saya kepengen menceritakan sama Pak Kun, mungkin Pak Kun bisa, mencari solusi atas permasalahan menurut saya itu permasalahan yang sangat besar, Pak, karena untuk sumatif akhir semester itu kan anak harus berangkat, Pak. Iya Padahal Bu. di sini anak tersebut tidak berangkat, kemudian tanpa keterangan lagi itu, Pak. Nggih, Bu. Jadi tolak ukur nanti kita diskusi siang ini menurut Putri keberhasilannya kira-kira seperti apa, Bu? Kita bincang-bincang terkait dengan masalah anak didik Putri tadi yang tidak ikut SAS dan tugas-tugasnya belum selesai. Tolak ukur keberhasilannya nanti kira-kira seperti apa, Bu? Ya, tolak ukur keberhasilannya Pak Kun ya, nanti anak tersebut mulai besok bisa berangkat ke sekolah. Kemudian untuk tugas-tugas dari guru mapel yang belum dikerjakan, kemudian belum pernah ulangan, itu nanti anak tersebut bisa melaksanakannya dengan baik supaya nanti anaknya bisa mempunyai nilai, Pak. Karena Oh, untuk apa namanya SAS di sini, kemudian nilai-nilai tersebut nanti akan dijadikan sebagai nilai rapot, Pak, begitu, Pak. gitu. Jadi harapannya nanti anak bisa masuk nih Bu, kemudian tugas-tugasnya juga terselesaikan, dia bisa mengikuti kegiatan. Kira-kira informasi ini sudah tersampaikan kepada yang bersangkutan atau Putri selaku wali kelas dari beberapa keinginan Putri yang tadi sudah disampaikan, mana yang sudah dilakukan Bu? Apakah Putri sudah menanyakan ke yang bersangkutan langsung sebagai wali kelas atau malah mungkin sudah melakukan home visit untuk mengetahui kenapa anak itu tidak masuk, Bu? Iya. Iya, Pak, ini kemarin saya sudah memanggil anak tersebut ya, kemudian saya tanya, alasannya itu adalah malas belajar dan sudah malas sekolah itu, Pak. Kemarin saya sudah memanggil orang tuanya juga, kemudian ketika saya sudah memanggil orang tuanya,
anak tersebut itu padahal sudah berjanji kepada saya, Pak, mau berangkat ke sekolah dengan rajin, kemudian mengumpulkan tugas-tugas yang belum pernah dikerjakan. Ternyata janji tersebut tidak ditepati itu, Pak. Jadi saya bingung sendiri, Pak. Wah, jadi Bu Tri ternyata sudah menghubungi anak tersebut dengan memanggilnya nggih Bu, ketemu dengan Nggih, langsung heeh, dan baru sebagainya. memanggil itu, Pak. Nggih, Kalau betul. ini Bu, dibuat skala angka Bu, antara 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Tri di angka keberapa terkait dengan memanggil anak tersebut dan memotivasi supaya bisa berjalan, mengerjakan tugas, kemudian mengikuti SAS untuk keesokan harinya. Di angka berapa Bu kira-kira Bu? Angka antara 1 itu berarti belum sukses, 10 berarti sudah sukses memanggil. Berada di angka berapa Bu Tri? Ya, ini saya kalau dilihat dari skala 0 sampai 10, ini saya masih angka 6, Pak, karena belum sukses untuk, apa namanya, si anak tersebut malahan ini yang seharusnya berangkat, malahan belum berangkat, tidak berangkat itu, Pak. Ini hubungannya dengan sumatif akhir semester. Dan untuk tugas-tugasnya juga kemarin saya sebagai wali kelas itu sudah tidak henti-hentinya untuk menagih, Pak. Padahal itu seharusnya, apa namanya, mungkin guru mapel juga sudah ikut menagih tugas-tugas tersebut sama anaknya, tetapi tidak mengumpulkan. Akhirnya guru mata pelajaran langsung bilang kepada wali kelasnya saya. Begitu, Pak. Oh iya. Kalau menurut Putri, mengapa kira-kira masih di angka 6, Bu? Masih mana bagian mana yang belum maksimal dan keinginan Putri bisa mencapai di angka berapa supaya nanti bisa lebih maksimal hasilnya, Bu? Ya, ini keinginan saya untuk mencapai hasil maksimal itu keinginannya antara 9 sampai 10, Pak. Oh, iya. Nggih, heeh. Maksudnya adalah saya kepengen betul-betul anak tersebut berangkat kembali, kemudian beraktivitas di sekolah, mengikuti pembelajaran. Karena untuk tingkat SMP itu kan kemarin kan bilangnya mau keluar-keluar terus nggih, tidak ingin sekolah lagi. Saya menginginkan anak tersebut masih tetap sekolah, karena untuk pembelajaran di sini kan wajib belajar nih, Pak, Iya, wajib betul. belajar. Kalau Iya, misalkan keluar kan kasihan juga, mau ngapain di rumah, seperti itu, Pak. iya. Wah, luar Mmm, biasa sebenarnya apa yang Ibu Tri Astuti upayakan supaya bisa berada di angka 9 bahkan sampai 10 itu ya, Bu, ya, sangat nggih. ideal sekali. Kira-kira ada ide apa, Bu, untuk bisa membuat tujuan Bu Tri, anak tersebut nanti bisa masuk, kemudian berada di posisi angka 9 dan 10? Seperti Iya, apa, Bu, ide dari Putri supaya tujuannya itu bisa tercapai dengan baik, Bu? iya. Saya sebetulnya punya ide atau rencana ya, Pak, ya. Nanti rencana saya atau ide saya itu saya akan home visit ke rumah, Pak, ke rumah anak tersebut. Lah karena kemarin kan baru dipanggil orang tuanya saja, lah ini langsung saya akan home visit ke rumah anak tersebut, kemudian home visit saya itu nanti akan berkolaborasi dengan Ini ibu BP ya, kemudian nanti ketika saya sudah sampai di rumah, nanti saya akan menasehati anak tersebut ya, akan menggali permasalahan mengapa tidak mau masuk sekolah padahal sedang ujian, kemudian penggalian tersebut itu nanti atau menanyakan permasalahannya apa, itu nanti saya dengan memakai teknik teknik segitiga restitusi, dan saya juga akan mengingatkan pada anak tersebut tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat ya dan disepakati bersama pada waktu itu. Nah, mudah-mudahan dengan rencana saya tadi anak tersebut mau sekolah kembali dan bisa apa namanya mengumpulkan tugas-tugasnya, tagihan-tagihan dari Bapak Ibu guru mapel yang kemarin sudah dilaporkan kepada saya, begitu, Pak. wah, luar biasa sekali Putri, ternyata sudah ada langkah-langkah, ada cara-cara yang akan Putri tempuh supaya tujuannya bisa tercapai, bisa berada di angka 9 atau 10. Anak tersebut nanti bisa masuk kembali. Bahkan tadi
sempat mau melakukan home visit segala macam nggih, dengan kemudian komunikasi dengan guru BK dan juga pengampu mapel yang lain. Dari saya tangkap ini ada home visit dan komunikasi dengan guru yang lain. Mana dulu yang akan Bu Tri lakukan supaya tujuannya bisa tercapai dengan efektif dari dua langkah yang tadi disampaikan Putri, Bu? Oh ya, ini nanti saya akan home visit terlebih dahulu. Nanti ketika home visit tersebut bareng-bareng dengan guru BK, ini kebetulan rumah saya dengan guru BK itu juga berdekatan. Nanti saya langsung ke sana. Oh ya Pak, ini saya lupa ya mau menyampaikan juga. Gimana, Ini Bu? ini kan biasanya di tempat saya itu kan apa namanya, kalau anak yang tidak mau mengikuti SAS itu ada apa, seperti satpam ya, satpam itu nanti akan, mmm, marani istilahnya Pak. Dalam bahasa Ya, Indonesianya apa Pak ya? Menjemput ya, nggih. menjemput ya, Bu Pak ya. satpam tersebut nggih, betul Pak Gon, menjemput anak tersebut ke dari rumah Pak. Itu biasanya program dari sekolah saya seperti itu Pak. Iya. Wah, langkahnya luar biasa sekali nih Putri dengan melakukan home visit. Mudah-mudahan nanti bukan hanya ketemu dengan anaknya, tapi juga bisa ketemu dengan orang tuanya ya Bu ya. Sehingga bisa tergali Nggih, lebih jauh amin. lagi ya Bu terkait dengan masalah yang dihadapi anak tersebut. Menurut Putri, ukuran Iya, keberhasilan amin. dari home visit itu setelah ketemu dengan anak dan orang tua, apa Bu gambaran keberhasilan dari langkah yang diambil Putri yang efektif ini dengan melakukan home visit kepada peserta didik yang tidak mengikuti SAS? Gambaran ukuran keberhasilannya Iya. seperti apa nanti dalam home visit itu, Bu? Buku nggih, Pak. Nanti ukuran keberhasilan saya setelah melakukan home visit kepada anak tersebut yang tidak berangkat ke sekolah tanpa keterangan, itu besok nanti langsung berangkat ke sekolah, Pak. Hari hari Selasa besok, Pak, ya. Diharapkan nanti bisa mengikuti SAS dengan maksimal. Seperti itu, Pak Kun. Jadi setelah Bu Tri siangnya home visit, keesokannya anak tersebut bisa masuk berangkat dan mengikuti SAS nggih Bu nggih. Nggih nggih, betul, Pak. Betul Lantas sekali, bagaimana Pak Kun. Bu Putri, bagaimana nanti cara pengawasannya? Apakah Putri akan menunggu laporan dari guru piket lagi atau melihat anak tersebut di ruang ujiannya atau seperti apa gambarannya? Kira-kira seperti apa Bu keberhasilan dari Iya. monitoring Putri Astuti setelah melakukan home visit ini Bu? Iya, ini nanti setelah saya melakukan home visit, besoknya saya sebelum jam 7 itu saya akan ke ruangan anak tersebut, itu kebetulan berada di ruang 8, kemudian saya pantau anak tersebut berangkat atau tidak, seperti itu, Pak. Kemudian nanti karena untuk, apa namanya, jadwal pengawasan saya di ruang lain, nanti saya akan menanyakan pada pengawas yang berada di ruang 8, apakah anak tersebut sudah berangkat atau belum, begitu, Pak. Wah, jadi sudah ada gambaran strategi yang akan Bu Tri laksanakan untuk monitoring terkait dengan kegiatan Putri home visit kepada anak yang tidak melakukan SAS pada hari kemarin ya Bu ya. Luar biasa sekali ini Oke. sebenarnya Putri tadi dari tujuan kita bincang-bincang siang ini sudah ada gambaran ya Bu, kira-kira nanti sukses story-nya seperti apa. Jadi ada tindak lanjut yang bisa diselesaikan dan bisa memfasilitasi peserta didik tersebut untuk kembali ikut sumatif akhir semester Gasal ini ya Putri ya. Gimana Nggih, Bu Pak. kira-kira perasaan Putri kita Mmm, siang-siang bincang kayak gini, mendung sebentar lagi hujan belum sekolah. Bagaimana Bu nggih, perihal tadi kita bahas di sini Bu? nggih, alhamdulillah tadi pikiran saya itu campur aduk, Pak, ya. Saya seperti dihakimi sama, apa namanya, guru mapel yang tadi mengatakan bahwa, "Oh, itu anaknya jenengan kelas 8 wali kelasnya ini belum mengumpulkan tugas." Kemudian
tidak berangkat ke sekolah lagi. Lah, dengan perbincangan dengan Pak Kun tadi, alhamdulillah saya mendapatkan solusi ya atas permasalahan saya tadi dan alhamdulillah hati saya lega ini, Pak. Ya, Wah, hati luar saya biasa lega sekali ya sekali. Putri ya. Ternyata Nggih, nggih. perbincangan kita siang ini membawa manfaat buat kita semua dan terlebih lagi nanti Putri bisa mengkomunikasikan kepada teman-teman pengampu maba lain yang belum mendapatkan nilai dari anak tersebut, nggih, bahwa Putri sudah berusaha untuk melangkah, melakukan strategi-strategi penyelesaian masalah yang sama-sama membuat nyaman di lingkungan sekolah. Luar biasa sekali Putri, kita bincang-bincang siang Nggih. ini mendapatkan banyak manfaat. Saya jadi belajar dari Putri terkait strategi langkah Nggih, yang tadi home visit luar biasa. Memang ketika kita melakukan home visit, kita bisa ketemu langsung dengan anaknya, apalagi dengan orang tua, tidak lagi katanya-katanya ya, tapi kita nanti nggih, betul, Pak. Nggih, langsung betul. orang tua dan anak tersebut, nggih, Putri, nggih, seperti Nggih, itu. betul sekali, Pak Kun. Nggih, nggih, Pak Kun. Terima Baik, kasih terima atas kasih waktunya, nggih. sama-sama, nggih, Putri, atas perbincangan kita siang ini. Mudah-mudahan besok anaknya masuk dan saya ingin mendengarkan cerita Amin. lagi dari Putri Astuti selaku wali kelas, gitu, nggih. Nggih, nggih, amin, Pak. Terima kasih, Bapak Kun. Nggih, matur nuwun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum. wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.